Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, how are you today? I'm fine to thank you. I hope you all in a good condition. Karena kita masih belum bisa belajar di kelas, maka hari ini kita belajar melalui e-learning. Semoga kalian masih tetap semangat ya walaupun tidak bisa bertemu di kelas. Oke, apa kalian suka membaca? Read a story. Story apapun. Misalkan biografi seorang pahlawan, seorang ilmuwan, atau bahkan biografi artis yang kalian sukai. Atau kalian suka membaca cerita-cerita seseorang yang mengalami kejadian-kejadian di masa lampau. Kayak di Twitter, di internet, dimanapun itu. Nah, kalau kalian suka membaca hal-hal seperti itu, maka cerita yang kalian baca itu namanya recount text. So, after I said it, do you guys know about the material today? Good. The material today is recount text. We're gonna learn about recount text today. Apa sih pengertian dari recount text itu? Secara general, recount text is retells about past events atau menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Nah, tujuan dibuatnya recount text itu untuk menginformasikan suatu kejadian di masa lampau dan bisa juga untuk dijadikan sebuah hiburan bagi pembacanya. Nah, di recount text ini ada 3 tipe. Yang pertama, personal recount. Yang kedua, factual recount. Yang ketiga, imaginative recount. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja sih pengertian dari yang tadi, tetap nonton video ini ya. Nah, apa aja sih pengertian dari personal recount, factual recount, dan imaginative recount itu? Yang pertama, pengertian dari personal recount adalah recount text yang isinya yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman personal dari si penulis tersebut. Contohnya kayak misalkan penulis abis dari liburan di Borobudur. Nah, lalu ia menceritakan hal itu di sebuah blog atau menceritakan ke temannya atau menceritakan di vlog. Nah, itu namanya personal recount. Yang kedua, ada factual recount. Factual recount berisi tentang fakta-fakta yang terjadi di masa lampau, tetapi bukan pengalaman dari si penulisnya, melainkan pengalaman orang lain. Contohnya kayak biografi, lalu tentang sejarah Indonesia atau sejarah negara-negara lain. Itu namanya factual recount. Lalu yang ketiga ada imaginative recount. Imaginative recount adalah recount text yang sengaja dibuat, tetapi itu tuh fiksi. Penulisnya menuliskan ceritanya itu dibuat seperti terjadi di masa lampau. Contohnya seperti cerita-cerita di novel atau cerita-cerita dongeng dan lain-lain. Kalau kalian masih belum jelas, nanti saya akan kasih PPT gambarnya, penjelasannya, dan kalian harus mencatat ya. Nah, selain ada 3 tipe dari recount text tadi, di recount text juga ada yang namanya generic structure atau bagian-bagian struktur yang ada di recount text. Untuk lebih jelasnya akan saya kasih PowerPoint untuk kalian. Yuk kita simak PowerPoint berikut ini. Oke, sekarang kita bahas tentang general structure di recount text. Apa aja sih general structure di recount text itu? Ada berapa sih general structure di recount text? Oke, kita mulai. Yang pertama, di general structure ada orientation. Apa sih orientation itu? Orientation is provides the setting and introduce participants. Atau bisa dikatakan kalau orientation adalah pembukaan dari teks tersebut siapa sih
juga ada yang namanya language feature atau fitur-fitur kebahasaan yang harus ada di konteks. Yang pertama ada simple past tense. Simple past tense akan saya jelaskan setelah kita mengerjakan soal-soal dari konteks. Dan yang kedua ada action verbs. Di konteks kan banyak kegiatan-kegiatan nih, apalagi di events. Nah, kita harus menggunakan action verbs. Action verbs itu contohnya seperti eat, lalu run, lalu diving, lalu sleeping maybe. Nah, yang ketiga ada yang namanya noun phrase. Di recount pakai spesifik noun phrase. Karena di recount kan kita akan menjelaskan pengalaman kita. Nah, di recount harus menggunakan spesifik noun phrase. Contohnya kayak I sebagai tokoh utama, atau she atau he. Nah, itu namanya noun phrase. Lalu yang keempat ada adjective. Kesan saat kita melakukan pengalaman tersebut. Kayak contohnya it was nice, it was good, it was amazing. Lalu yang terakhir ada namanya chronological connection. Apa sih chronological connection itu? Chronological connection adalah kata penghubung yang menghubungkan suatu kejadian ke kejadian yang lainnya. Contohnya kayak firstly, secondly, thirdly, bla bla bla, and finally. Nah, kita menggunakan itu. Biasanya ditemukan di events, karena kan events adalah kegiatan-kegiatan yang ada di konteks ya. Sudah jelas? Bagus. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal dari konteks agar bisa lebih jelas bagaimana sih cara penerapan konteks dan bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal konteks yang ada. Yuk, simak berikut ini. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan soal. Teks dari soal ini diambil dari contoh teks yang diving in Bunaken tadi ya. Soal teks ini menanyakan soal pilihan jawaban mana yang benar. Pas kita menemukan model soal seperti ini, berarti kita harus mengecek pilihan jawabannya satu persatu. Kita lihat opsi A. The writer went to Bunaken with his family. Informasi ini berada di paragraf pertama, kalimat kedua. Ayo dilihat. Kalian bisa garis bawahi sendiri ya di buku kalian. I went there with a group of American divers. Di opsi A dijelaskan bahwa si penulis pergi bersama keluarganya. Sedangkan di paragraf pertama kalimat kedua, di situ dijelaskan bahwa ia pergi bersama a group of American divers. Jadi, sudah jelas bahwa opsi A salah. Karena beda. Lalu, selanjutnya kita lihat opsi B. To the writer, the journey from his house wasn't uneasy. Wasn't uneasy bisa diartikan tidak nyaman. Jadi, perjalanan si penulis yang dikatakan di opsi B tidak nyaman. Tetapi, kita lihat di teks, di paragraf pertama, baris terakhir, di situ dijelaskan bahwa si penulis, getting there was not quite easy, atau tidak mudah perjalanannya. Jadi, berbeda ya maknanya antara opsi B dan di teks. Jadi, sudah jelas? Kalian tebak apa jawabannya? Opsi B juga salah, betul sekali. Lalu, opsi C. Before starting to dive, they were briefed about diving. Maksudnya atau artinya adalah sebelum menyelam, mereka dikasih arahan dulu. Nah, informasi ini terdapat di paragraf kedua, kalimat kedua. We got a general briefing. Dan di paragraf ketiga, kalimat pertama, then we diving. Yang artinya kita mendapatkan arahan dulu, lalu kita memulai diving.
Jadi, sudah jelas makna dari opsi C dan paragraf kedua dan paragraf ketiga, itu sama. Jadi di sini opsi C benar. Dari 3 opsi tadi, yang maknanya sama adalah opsi C. Jadi jawaban yang benar dari beberapa opsi tadi adalah opsi C. Sudah jelas ya cara menjawab soal ini? Ingat ya, kalau mendapatkan soal seperti ini, dibaca terlebih dahulu hati-hati. Nah, sekarang setelah kita melakukan atau mengerjakan soal-soal dari di konteks tadi, akhirnya kita memasuki bagian yang namanya past simple tense. Apa sih past simple tense itu? Lalu kapan sih kita bisa menggunakan past simple tense? Betul sekali, kita bisa menggunakan past simple tense ketika kita ingin menginformasikan suatu kejadian atau suatu informasi yang awalan dan akhiran dari kejadian itu dilakukan di masa lampau atau sudah terjadi di masa lampau. Kalau kita ingin tahu kalimat itu past simple tense atau bukan, kita bisa cek di keterangan waktunya. Nah, contoh-contoh keterangan waktu di past simple tense itu ada yesterday, 2 hours ago, a week ago, last month, last week, atau bisa juga tahun. Kalau sekarang kan kita it's 2020. Kalau di past simple itu kayak in 90 and 99 atau I was born in 90 and 99. Contohnya seperti itu. Kalau ingin lebih jelas, akan saya kasih PowerPoint. Yuk kita simak PowerPoint-nya. Kita lihat 3 contoh berikut. I bought an ice cream yesterday. I did not know if you were sick yesterday. Did you read a novel from Terelie last week? Kalimat pertama adalah kalimat positif. Kalimat kedua adalah kalimat negatif. Dan kalimat ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, sekarang bisa kita perhatikan di kalimat pertama biasanya kalimat positif, kata kerjanya berbentuk lampau atau bisa dibilang dengan verb to, yaitu bought. Sedangkan di kalimat negatif ada kata did not yang bisa kita singkat menjadi didn't, kemudian diikuti kata kerja dasar atau verb one, bukan lampau, yaitu sick. Lalu, di kalimat ketiga atau kalimat pertanyaan, di awal kalimat diikuti dengan kata did sebelum subjek, yaitu you. Kemudian diikuti dengan kata kerja dasar, yaitu read. Jadi, sudah bisa kalian simpulkan bahwa formula atau rumus dari past tense kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah kalimat positif, subject plus verb to, kalimat negatif, subject plus did not plus verb one, kalimat interrogatif, did plus subject plus verb base or verb one plus tanda tanya. Di past simple, selama dalam kalimat itu ada auxiliary did, kata kerjanya harus kata kerja dasar atau kata kerja verb one. Sedangkan kalau tidak ada kata did, kata kerjanya harus kata kerja lampau atau verb to. Gimana sih kalau pakai be? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan be di past simple. Penerapan be di past simple. Seperti contoh kalimat berikut, he was happy yesterday. They were not at school a week ago. Was he a doctor? Kalimat pertama adalah kalimat positif. Kalimat kedua adalah kalimat negatif. Kalimat ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Jadi,
be yang digunakan di past simple adalah was atau were tergantung dengan subjeknya. Di kalimat negatif tinggal ditambah not setelah be, dan kalimat interrogatif sebelum subjek atau awal kalimat dikasih be terlebih dahulu. Nah, untuk penerapan be di subjeknya, was dipakai jika subjeknya I, she, he, dan it. Lalu, were dipakai jika subjeknya. Sudah jelaskan bagaimana penjelasan dari past simple tense itu. Sekarang kita mengerjakan soal-soal dari past simple tense agar kita bisa lebih jelas bagaimana sih cara penggunaan past simple tense. Coba kita bersama-sama kerjakan soal berikut ini. Ingat ya, sebelum kerjain, kita harus pastiin dulu nih kalau kalimat ini kalimat simple past atau bukan. Betul sekali, caranya dengan melihat keterangan waktunya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, keterangan waktunya adalah yesterday. Sudah jelas kalau kalimat ini adalah past simple. Dan ini adalah kalimat positif. Jadi, kita cuma harus mengubah kata kerjanya. Dan bentuk lampau dari kata start adalah betul sekali, started. Jadi jawabannya adalah started. Oke, sudah jelas? Sudah ditulis masing-masing di buku kalian? Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua, keterangan waktunya adalah last week. Jelas sekali kalau kalimat ini juga termasuk kalimat past simple. Dan ini adalah kalimat negatif. Ingat ya, bentuk be dalam past simple adalah was atau were, tergantung dari subjeknya. Di soal ini, subjeknya adalah it. Jadi jawabannya adalah was. Tinggal kita tambahkan not setelah be. Jadi was not or wasn't. Sudah jelas? Kita lanjut ke soal terakhir ya. Di soal terakhir adalah kalimat interrogatif. Dalam membentuk kalimat interrogatif, dalam past simple, kita perlu menggunakan auxiliary atau kata did yang diletakkan sebelum subjek. Perlu diingat juga kalau sudah ada kata did, verbnya atau kata kerjanya harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi, kata stay harus tetap stay tanpa embel-embel huruf di belakangnya. Kita lihat kata stay di opsi A dan B. Kata stay di opsi A dan B salah karena tidak berbentuk verb base atau kata kerja dasar. Yang D dan E juga salah karena kata do dan does tidak menunjukkan lampau atau past. Sedangkan di soal keterangan waktunya last night, jadi lampau. Jadi jawaban yang benar adalah C. Did you stay? Sudah jelas ya teman-teman? Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang recount text, tentang past simple, tentang bagian-bagian dari recount text, soal recount text, lalu soal-soal dari past simple. Sekarang kita akan menyimpulkan apa sih tadi kita belajar apa aja sih tadi. Tadi kita belajar apa? Recount text. Recount text itu ada apa aja sih bagian-bagiannya? Ada generic structure. Di generic structure ada 3 bagiannya. Apa? Betul sekali, ada orientation, lalu events, betul, lalu reorientation, lalu ada language future. Language future-nya ada apa aja? Ada past simple, ada tadi apa? Adverbs, adjective, lalu chronological connection, lalu non-phrase, betul banget. Terus di past simple tadi apa aja sih rumusnya, yang rumus positif, negatif, dan interrogatifnya? Betul. Kalau kita ingin membuat kalimat positif di past simple, kita menggunakan rumus subject plus verb to. Kalau kita ingin buat kalimat negatif, subject plus did or be plus not
plus objek. Oh, plus verb base, lalu plus objek. Betul sekali. Lalu untuk membuat kalimat interrogatifnya, auxiliary plus subject plus verb base. Ingat ya, kalau di kalimat past simple, kalau sudah ada did, auxiliary did, harus menggunakan verb base. Lalu tadi be-nya kalau were untuk, betul sekali, untuk they, we, you. Lalu yang was untuk I, she, he, dan it. Betul sekali, kalian sudah paham tentang materi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, video e-learning ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan selalu cuci tangan setiap ingin melakukan kegiatan atau setiap ingin makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.